Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cerpen atau cerita pendek. Kalian pernah mendengar atau membaca sebuah cerita nggak? Pastinya pernah dong. Cerita yang didengar atau dibaca bisa beragam. Ada yang menceritakan tentang pengalaman orang lain, sampai dari diri sendiri. Cerita pendek adalah cerita yang memberikan kesan tunggal pada satu tokoh dan satu situasi yang habis dibaca dalam sekali duduk. Di cerita pendek, kita akan banyak menemukan berbagai karakter tokoh, baik itu protagonis atau antagonis. Keduanya memang merupakan cerminan nyata dari kehidupan di dunia. Ya, sama saja seperti kehidupan ini. Ada yang baik maupun buruk. Pada umumnya, sebuah cerita pendek dapat berkisar 1.600 hingga 10.000 kata. Karena panjangnya yang lebih pendek, sebuah cerpen biasanya berfokus pada satu plot, karakter utama dengan beberapa karakter tambahan, dan satu tema. Ciri-ciri dari cerpen ini adalah habis dibaca dalam sekali duduk, berfokus pada satu tema, ada konflik tapi tidak menimbulkan perubahan terhadap nasib pelaku, diksinya mudah dipahami, perwatakan tokoh dijelaskan singkat, dan menimbulkan kesan mendalam bagi para pembacanya. Ada 3 jenis cerpen, yaitu cerpen mini, cerpen ideal, dan cerpen panjang. Selanjutnya, ada nilai-nilai pada cerpen. Ada 6 nih, yaitu moral, religius, budaya, kepahlawanan, sosial, dan politik. Kemudian ada langkah mengidentifikasi nilai-nilainya dalam sebuah cerpen. Pertama, membaca cerpennya dengan saksama. Lalu, analisis tindakan dan dialog yang dilakukan oleh tokoh. Kemudian, simpulkan nilai-nilai kehidupan lewat tindakan atau dialog para tokoh. Kemudian, ada unsur intrinsik dalam cerpen. Pertama, yaitu tema. Adalah ide pokok dalam sebuah cerita. Ini beda dengan judul, karena tema bersifat lebih umum dari permasalahan yang diangkat. Pada umumnya disampaikan dalam bentuk kata benda seperti percintaan, persahabatan, kekeluargaan, perjuangan, dan sebagainya. Kemudian ada alur, yaitu jalannya sebuah peristiwa. Biasanya alurnya ada yang maju atau mundur. Setelah itu ada latar. Latar ini mencakup latar tempat, waktu, dan suasana yang terdapat dalam cerita. Penokohan menggambarkan karakter dari tokoh tersebut. Kemudian sudut pandang adalah pandangan seorang penulis dalam memaparkan ceritanya. Dan yang terakhir yaitu amanat, yaitu pesan yang terkandung dalam cerita. Unsur ekstrinsik terdiri dari bahasa, seperti kaidah kebahasannya bagaimana, dan latar belakang dari si pengarang tersebut. Selanjutnya, kita ke struktur cerpen. Dalam struktur cerpen terdiri dari 5, yaitu eksposisi
atau pengenalan tokoh, situasi dalam sebuah cerita, dan sebagainya, komplikasi atau pengungkapan peristiwa yang terjadi, konflik yang ditimbulkan, puncak konflik, dan berakhir di penyelesaian. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dari pengertiannya sampai ke struktur dari cerpen. Pertanyaannya, bagaimanakah kita menyusun sebuah cerpen dan bagaimana menyuntingnya? Menyusun sebuah cerpen dimulai dari menentukan temanya terlebih dahulu. Mau tentang perjuangan, persahabatan, percintaan, atau bagaimana? Itu tergantung pada kalian. Selanjutnya yaitu tentukan pusat pengisahannya seperti apa, bagaimana, dan di mana itu terjadi. Setelah itu tentukan penokohannya. Ada berapa tokoh, termasuk protagonis atau antagonis, dan lain-lain. Kemudian menentukan latar atau settingnya. Dan yang terakhir adalah menyajikannya dengan alur yang menarik. Menyusun sudah, sekarang menyuntingnya. Pertama, baca dahulu naskah cerpennya yang teliti, jangan terburu-buru. Setelah itu, cermati kesalahan yang didapat. Kalau kalian pakai komputer atau laptop, bisa di-highlight bagiannya. Atau kalau kalian pakai kertas bisa dibulatkan atau digarisbawahi atau semacamnya untuk menandakan ini ada yang salah. Setelah itu, perbaiki kesalahannya yang tadi. Entah typo, terlalu baku, terlalu bertele-tele. Perbaikilah sebaik mungkin ya. Nah, ngomong-ngomong soal perbaiki, kita akhiri dengan quotes ini ya. Perbaiki kesalahanmu yang dahulu. Itu wajar, karena untuk mencapai sukses, kita harus mampu memperbaiki kesalahan sampai kalian berhasil memperbaikinya. Sekian pembahasan untuk kali ini.